Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira thumma amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita membaca buku tafsir salat. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara memilih surat dalam salat yang sesuai sunnah, yaitu memilih surat yang dibaca setelah Al-Fatihah. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka di halaman 119. Sebelum kita membahas surat yang sesuai sunnah yang dibaca Nabi SAW ketika salat, terlebih dahulu kita akan mengenal pembagian surat dalam Al-Quran dilihat dari panjang dan pendeknya. Dilihat dari panjang pendeknya, surat dalam Al-Quran terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah surat At-Tiwal. Kata At-Tiwal berasal dari kata tawilun yang artinya panjang. Sehingga kalau ada orang yang namanya Pak Tawil, berarti Pak tinggi, ya. Pak panjang. Surat At-Tiwal adalah surat yang panjang-panjang. Dalam Al-Quran jumlahnya ada 7, karena itu sering disebut dengan As-Sab'ut Tiwal. 7 surat yang panjang, yaitu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, dan Al-Anfal. Sementara At-Taubah tidak masuk. At-Taubah masuk dalam kategori surat Al-Mi'in. Sehingga As-Sab'ut Tiwal adalah 7 surat yang panjang yang ada di bagian awal Al-Quran selain Al-Fatihah. Kemudian surat yang kedua adalah surat Al-Mi'in. Disebut Mi'in dari kata Al-Mi'ah, yang artinya angka 100. Surat Al-Mi'in atau surat Al-Mi'ah berarti surat yang jumlah ayatnya kurang lebih 100 ayat. Kurang lebih, ya. Bisa 100 lebih dikit atau kurang dari itu, maka disebut sebagai surat Al-Mi'in. Dan surat Al-Mi'in itu mulai dari surat At-Taubah. Kalau kita perhatikan, surat At-Taubah terdiri dari 187 ayat. Dan beberapa surat terdiri 129 ayat. Dan beberapa surat setelahnya ada 109, 123, dan seterusnya. Dan sifatnya mendekati. Termasuk surat Al-Kahfi 110 ayat, kemudian Maryam 98. Dia mendekati angka 100. Berikutnya adalah surat Al-Mathani. Dari kata sanna yusanni, yang artinya mengulang. Menurut keterangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Sa'id bin Jubair, disebut sebagai surat Al-Mathani karena Allah banyak mengulang-ulang kewajiban, mengulang-ulang tentang kewajiban al-faraid, tentang al-ahkam, hukum-hukum syariat, tentang al-qasas, kisah-kisah, kemudian juga tentang al-amthal, perumpamaan, dan seterusnya. Berdasarkan urutannya, surat Al-Mathani adalah surat setelah Al-Mi'in. Dan umumnya surat yang diawali dengan kata Hamim. Ya. Diawali dengan kata Hamim, dan beberapa surat yang di situ ada
awalan berupa huruf muqatta'ah. Seperti surat Ar-Rum, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum. Kemudian juga beberapa surat yang diawali dengan hamim di bagian belakang cukup banyak ya. Makanya sering disebut dengan Al-Hamaim. Surat Al-Hamaim itu surat yang diawali dengan hamim. Surat Ghafir, ya, kemudian surat Fussilat itu berurutan. Dua-duanya diawali dengan hamim. Surat Asy-Syu'ara juga diawali dengan hamim. Kemudian juga surat Az-Zukhruf urutan berikutnya diawali dengan hamim. Makanya sering disebut dengan surat Al-Hamaim. Karena dia diawali dengan huruf muqatta'ah hamim. Yang keempat adalah surat Al-Mufassal. Dari kata Al-Faslu yang artinya batas. Dalam bahasa Arab, kelas itu disebut dengan fasl. Al-Faslul Awal, kelas pertama, kelas 1. Al-Faslul Tsani, kelas 2, dan begitu seterusnya. Disebut Al-Mufassal karena surat ini ayatnya pendek-pendek. Ada banyak batas-batas. Ya. Ayatnya pendek-pendek. Sehingga jumlah ayatnya banyak mengingat ayatnya pendek-pendek. Ya. Misalnya surat Qaf ya, dan seterusnya sampai surat An-Nas. Kita bisa lihat misalnya dalam surat Al-Muddatsir ayatnya pendek-pendek. Ada satu ayat yang hanya terdiri dari 3 kata, tsumma abasa wa basar. Tsumma abasa wa basar. Terdiri dari 3 kata. Tsumma adbara wastakbar. Sehingga dia sangat pendek. Bahkan ada yang cuma terdiri dari 2 kata. Tsumma nadhar. Tsumma nadhar. Terdiri dari 2 kata. Dan pendapat yang paling kuat, surat Al-Mufassal dimulai dari surat Qaf. Dimulai dari surat Qaf hingga surat An-Nas. Ada khilaf di antara para ulama. Apakah surat Al-Mufassal itu, atau sejak mulai apa surat Al-Mufassal itu? Apakah sejak surat Al-Hujurat ataukah surat Qaf? Ulama beda pendapat. Dan dua-duanya ada di juz 26 ya. Ada yang mengatakan surat Al-Mufassal dimulai dari surat Al-Hujurat. Dan ada yang mengatakan surat Al-Mufassal dimulai dari Qaf. Dan Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa pendapat yang kuat tentang khilaf surat Al-Mufassal dimulai dari surat apa? Kata beliau yang kuat adalah dimulai dari surat Qaf sampai ke belakang hingga surat An-Nas. Kemudian dasar pembagian surat tadi yang ada 4 ini berdasarkan hadis dari Wathilah Ibn Al-Asqa. Wathilah Ibn Al-Asqa meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "U'titu makanat Taurati as-sab'a." Aku diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengganti Taurat as-sab'a, 7 surat yang panjang-panjang. Berturut-turut ada di depan. Wa u'titu makanaz zaburi al-ma'in. Sedangkan aku diberi pengganti Zabur surat Al-Mi'in. Wa u'titu makanal Injil al-Mathani. Dan aku diberi pengganti isi Injil dengan surat Al-Mathani. Sehingga kandungan yang ada dalam Taurat banyak disebutkan oleh Allah di As-Sab'ut Tiwal, 7 surat pertama dalam Al-Quran. Kandungan yang ada dalam Zabur diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mi'in. Kandungan dalam kitab Al-Injil diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-Mathani. Lalu beliau mengatakan wa fuddiltu bil mufassal. Dan aku diberi tambahan dengan surat-surat Al-Mufassal. Sehingga di sini ada kelebihan dalam Al-Qur'an yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam
yang itu tidak ada pada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Al-Mufassal. Selanjutnya, Al-Mufassal terbagi menjadi 3. Tiwal Mufassal, Wasat Mufassal, dan Qisar Mufassal. Tiwal, Wasat, Qisar. Panjang, pertengahan, dan pendek. Tiwal Mufassal berarti Mufassal yang panjang. Dimulai dari surat Qaf hingga surat Al-Mursalat. Akhir juz 29. Kemudian Wasat Mufassal adalah Mufassal pertengahan. Dimulai dari surat An-Naba hingga surat Ad-Duha. Kemudian Qisar Mufassal adalah Mufassal yang pendek. Dimulai dari surat Al-Insyirah, Alam nashrah laka sadrak, sampai surat An-Nas. Baik, itu pembagian yang disampaikan oleh para ulama sebagaimana keterangan Ibnu Ashur dalam kitab beliau At-Tahrir wa Tanwir, kitab tafsir Ibnu Ashur. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memang terkadang ada sisi pengecualian. Ya, misalnya di Qisar Mufassal kok ada yang lebih panjang dibandingkan atasnya. Itu sifatnya hanya 1-2 pengecualian. Karena kalau kita perhatikan untuk Qisar Mufassal mulai dari surat apa? Al-Insyirah, ya. Alam nashrah laka sadrak. Ya. Nanti akan ada surat Al-Alaq, akan ada surat Al-Bayyinah. Yang itu bisa jadi lebih panjang dibandingkan atasnya misalnya. Namun itu tidak menyebabkan dia keluar dari Qisar Mufassal. Tayyib. Dan kalau kita perhatikan rata-rata Qisar Mufassal jumlah ayatnya di bawah 10. Ya. Meskipun ada yang dia di atas 10 seperti Al-Qari'ah atau Al-Adiyat. Nah, dan ini pembagian yang disampaikan oleh para ulama. Nah, setelah kita paham pembagian seperti ini, nanti kita akan bisa memahami Nabi SAW kadang membaca Tiwal Mufassal atau kadang beliau membaca Wasat Mufassal. Istilah itu sudah tidak lagi asing bagi kita. Selanjutnya kita akan membaca tentang kaidah dalam memilih surat ketika sholat. Ada beberapa ketentuan umum dalam pemilihan surat ketika melaksanakan sholat. Yang pertama, pada asalnya orang yang sholat boleh membaca surat apapun setelah Al-Fatihah. Kita ulang, bahwa setiap orang boleh membaca surat apapun setelah Al-Fatihah. Sehingga kalau sholat subuh orang membaca surat Al-Kautsar boleh nggak? Inna a'tainakal kautsar. Silahkan. Tapi jadinya terlalu pendek. Meskipun diperbolehkan. Ini berdasarkan petunjuk Nabi SAW. Ketika beliau mengajari orang yang salatnya salah, beliau mengatakan, "Idza qumta ila sholati fakabbir, tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an." Apabila kamu salat, bertakbirlah ketika sudah siap. Artinya tidak perlu membaca doa tertentu. Tidak ada bacaan tertentu sebelum takbiratul ihram. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Setelah itu silahkan kamu baca bagian Quran yang mudah bagimu. Bagian Al-Quran yang mudah bagi kita artinya surat apapun yang kamu hafal, surat apapun yang mudah bagimu untuk kamu baca. Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya orang yang salat boleh membaca surat apapun setelah Al-Fatihah. Yang kedua, dianjurkan untuk membaca satu surat utuh di setiap rakaat. Ya, dianjurkan untuk membaca satu surat utuh di setiap rakaat. Ini berdasarkan kebiasaan Nabi SAW seperti yang diceritakan oleh Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini min adh-dhuhri wal 'ashri
bi Fatihatil kitab wa suratin yakni yaqra'u suratan fi kulli rak'atin. Ketika sholat duhur dan asar, Nabi SAW terbiasa membaca Al-Fatihah dan satu surat dari Al-Quran. Maksudnya adalah beliau membaca satu surat dalam satu rakaat. Beliau membaca satu surat dalam satu rakaat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW bersabda, likulli suratin haqquha minar ruku'i was sujud. Likulli suratin hadduha minar ruku'i was sujud. Setiap surat itu memiliki hak, memiliki jatah untuk mendapatkan ruku' dan sujud. Sehingga kalau kita membaca surat, misalnya surat Al-Kautsar dalam satu rakaat, maka Al-Kautsar ini nanti dapat ruku' dan dapat sujud. Berdasarkan hadis ini, para ulama menyimpulkan bahwa membaca satu surat utuh yang pendek dalam satu rakaat lebih afdal. Membaca satu surat utuh dalam Al-Quran lebih afdal daripada membaca beberapa ayat dari surat yang panjang. Sehingga kita misalnya membaca surat Al-Baqarah, tapi hanya 10 ayat. Dengan membaca surat Al-Adiyat yang kurang lebih 11 ayat, maka lebih baik membaca surat Al-Adiyat utuh. Karena di sini putus, tidak sampai utuh satu surat, sementara yang ini utuh satu surat. An-Nawawi menjelaskan, suratun kamila afdal. Li'annahu idza qara'a suratan faqad yaqifu fi ghairi mawdi'il waqfi. Wa huwa inqita'ul kalamil murtabit wa qad yakhfa dzalika. Membaca satu surat yang sempurna itu lebih afdal. Ya. Karena jika dia membaca di sebagian surat, artinya dia baca surat yang panjang lalu dibaca cuma sebagian, faqad yaqifu fi ghairi mawdi'il waqfi. Bisa jadi dia berhenti di posisi ayat yang bukan tempat untuk diputus. Wa huwa inqita'ul kalam al-murtabit, sehingga dia memutus pembicaraan yang masih berkaitan. Dia memutus pembicaraan, memutus pembahasan yang masih berkaitan. Dan bisa jadi orang itu tidak tahu. Ya. Dan itu ma'ruf di kalangan para ulama. Dan itu ma'ruf di kalangan masyarakat. Di mana ada orang yang dia membaca surat, ya, panjang, namun cuma dibaca separuhnya saja. Atau dibaca cuma beberapa ayat. Tayyib. Tapi terkadang begini ya. Sudah selesai, dibuka lagi, dimatikan. Nah, terkadang ada orang begini, kalau saya surat pendek terus kayaknya gengsi. Makanya cari surat yang panjang. Dan surat yang panjang itu yang aneh-aneh misalnya, yang dia hafal. Tapi dia cuma hafal segitu aja. Walhamdulillah, insya Allah tidak masalah ya. Dia boleh membaca surat apapun. Cuman kata An-Nawawi yang lebih afdal adalah membaca satu surat penuh. Nah, selanjutnya yang ketiga, boleh hanya membaca surat Al-Fatihah. Diperbolehkan hanya membaca surat Al-Fatihah. Nabi SAW pernah bertanya kepada seorang pemuda dari Bani Sulaim, "Kaifa tasna'u ya bna akhi idza shallaita?" Wahai putra saudaraku, apa yang kamu baca ketika kamu salat? Pemuda itu menjawab, "Aqra'u bi Fatihatil kitab wa as'alullahal jannata wa a'udzu bihi minan nar." Aku membaca Al-Fatihah lalu meminta surga kepada Allah dan berlindung dari neraka. Kemudian Rasulullah SAW menyetujui perbuatannya. Ya. Seperti ini pula yang aku baca.
Dan ini ceritanya dalam hadis yang ma'ruf ya, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah melakukan salat di Masjid Nabawi bersama Nabi SAW. Beliau jadi makmum, bermakmum di belakang Rasulullah SAW. Seusai salat Isya di Masjid Nabawi, Mu'adz pulang ke kampungnya di Bani Sulaim. Sesampainya di Bani Sulaim, jamaah di situ sudah menunggu. Kampung Bani Sulaim sudah menunggu untuk sholat di musola Bani Sulaim. Lalu yang jadi imam Mu'adz ibnu Jabal. Sehingga beliau pulang dari Masjid Nabawi sudah larut malam. Sampai di kampung Bani Sulaim ya semakin malam. Kemudian Mu'adz ngimami dan beliau membaca surat Al-Baqarah sampai selesai. Nah, pemuda ini merasa kelamaan. Akhirnya beliau meninggalkan jamaah, kemudian sholat sendiri di belakang, terus pergi. Kemudian para jamaah yang lain melaporkan, tadi ada yang kayak gini. Karena kelamaan, dia mutus dari jamaah, lalu dia sholat sendiri terus pergi. Akhirnya apa kata Mu'adz? Innahu munafik. Orang itu munafik. Akan aku laporkan kepada Nabi SAW. Kemudian dua orang ini datang menghadap Rasulullah SAW dan Mu'adz melaporkan kejadian yang dialami. Lalu Nabi SAW bertanya kepada pemuda ini, Ya ibna akhi, kaifa tasna idza shallaita? Wahai putra saudaraku, apa yang kamu lakukan, apa yang kamu baca ketika kamu sholat? Kemudian pemuda ini menjawab, aku baca Al-Fatihah dan aku minta kepada Allah surga dan berlindung dari neraka. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, Hakadha aqra' wa yaqra'u Mu'adz. Ya seperti ini yang saya baca dan yang dibaca oleh Mu'adz. Artinya enggak ada yang kurang dari sholatmu. Sehingga sholatmu sah, tidak ada yang kurang dari sholatmu. Sehingga Nabi SAW menyetujui perbuatan ini. Ya. Yang itu dalil bahwasanya meskipun orang tidak membaca surat apapun, hanya Fatihah saja, sholatnya sah. Dan Mu'adz bahkan ketika itu dimarahi oleh Rasulullah SAW dan beliau mengatakan kepada Mu'adz, Afattanun anta ya Mu'adz. Kamu mau bikin kisruh wahai Mu'adz. Afattanun anta ya Mu'adz. Mau bikin kisruh wahai Mu'adz. Sudah sholatnya malam sekali, ya, karena baru pulang dari Masjid Nabawi, baru bisa ngimami di Masjid Bani Sulaim, yang dibaca surat Al-Baqarah. Padahal jamaah ada yang tua, ada yang sakit, ada yang punya kebutuhan. Sehingga Nabi SAW meminta kepada Mu'adz kalau sholat Isya ya yang proporsional. Kamu bisa baca surat Al-Insyiqaq, Idza sama'u syanqat, atau surat-surat yang kanan kirinya. Nah, selanjutnya kaidah yang keempat. Umumnya rakaat pertama lebih panjang dibandingkan rakaat kedua. Umumnya rakaat pertama lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua. Sebagaimana kebiasaan Nabi SAW yang diceritakan oleh Abu Qatadah. Ada dua nama yang mirip ya, ada Qatadah, ada Abu Qatadah. Kalau yang pakai Abu Qatadah ini nama sahabat. Kunyahnya sahabat. Kalau Qatadah saja tanpa Abu itu nama ulama tabi'in. Sehingga dua hal ini perlu dibedakan ya. Abu Qatadah bercerita, wa kana yaqra'u fil asri bi Fatihatil kitab wa suratain. Wa kana yutawwilu fil ula wa kana yutawwilu fil raq'atil ula min salatis subhi wa yuqassiru fil thaniyah. Nabi SAW ketika salat asar, beliau terbiasa membaca Al-Fatihah dan dua surat, yaitu di rakaat pertama dan kedua. Wa kana yutawwilu fil raq'atil ula min salatis subhi. Dan beliau memanjangkan rakaat yang pertama dari salat subuh,
wa yuqassiru tsaniyah, dan beliau memendekkan bagian yang rakaat yang kedua. Sehingga rakaat pertama lebih panjang dibandingkan rakaat yang kedua, dan itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan seperti ini tujuannya adalah dalam rangka memberi kesempatan bagi para makmum yang masbuk agar mereka tidak ketinggalan rakaat. Sehingga beliau panjangkan sampai yang masbuk-masbuk bisa bergabung sehingga tidak ketinggalan satu rakaat. Baik. Dan itu artinya bahwa sholatnya Rasulullah SAW itu sambil memperhatikan kondisi makmum. Agar para makmum yang masbuk juga turut serta mendapatkan rakaat yang sempurna bersama imam, maka beliau SAW memanjangkan rakaat yang pertama. Yang kedua atau berikutnya, tidak dianjurkan untuk membaca surat di rakaat ketiga dan keempat, meskipun dibolehkan. Kami ulang ya, tidak dianjurkan meskipun dibolehkan membaca surat di rakaat ketiga dan keempat. Ulama berbeda pendapat tentang membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat. Perbedaan ini hanya berkisar ya, tentang mana yang lebih afdal. Perbedaan dalam masalah afdaliyah. Mana yang lebih afdal, yang lebih sesuai sunnah di rakaat yang ketiga dan keempat. Apakah cukup membaca Al-Fatihah ataukah dianjurkan untuk ditambahi dengan surat yang lain? Imam Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya mengatakan, ibahatul qiraah fil ukhrayaini minadz zuhri wal asri bi aktsara min fatihatil kitab wa hadha min ikhtilafil mubah la min ikhtilafil ladzi yakunu ahaduhuma mahdzura wal akharu mubahan. Boleh membaca di dua rakaat terakhir untuk salat duhur dan asar lebih dari surat Al-Fatihah. Wahada, dan ini termasuk perbedaan yang mubah, perbedaan pendapat yang sifatnya mubah. Bukan perbedaan yang satu hukumnya terlarang dan yang satu hukumnya mubah. Fajaizun ayyaqra'a fil ukhrayaini fi kulli rak'atin bi Fatihatin fayaqtasiru minal qira'ah 'alaiha. Diperbolehkan untuk membaca di dua rakaat yang terakhir di masing-masing rakaat dengan Al-Fatihah saja, sehingga cukup Al-Fatihah saja yang dibaca. Wa mubahun ayyuzada fil ukhrayaini 'ala Fatihatil kitab. Dan boleh juga untuk ditambah di dua rakaat terakhir melebihi dari Al-Fatihah, sehingga dia baca misalnya surat-surat yang lain lebih dari surat Al-Fatihah. Karena itulah Abul Hasanat Al-Laknawi, beliau mengingkari pendapat sebagian ulama yang menganjurkan sujud sahwi. Menganjurkan sujud sahwi bagi orang yang membaca surat setelah Al-Fatihah di rakaat yang ketiga dan keempat. Dalam kitab At-Ta'liqul Mumajjad, beliau mengatakan, wa aghrabu ba'di ashabina. Saya bacakan terjemahannya saja. Yang aneh, pendapat sebagian mazhab kami, yaitu mazhab Hanafi, ada yang mewajibkan sujud sahwi karena membaca surat di dua rakaat terakhir. Pendapat ini telah dibantah dengan bagus oleh para ulama yang mensyarah kitab Al-Maniyah seperti Ibrahim Al-Halabi, Ibnu Amir Al-Halabi, dan ulama yang lainnya. Kita sangat yakin orang yang berpendapat demikian karena belum sampai kepadanya hadis. Andai telah sampai kepadanya hadis, tentu dia tidak akan mengucapkan demikian. Dan hadis yang dimaksud adalah riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, di mana Abu Bakar As-Siddiq punya kebiasaan ya, ketika di rakaat yang ketiga saat sholat maghrib,
beliau membaca Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Selanjutnya, yang keenam, umumnya urutan panjang salat dari yang paling panjang adalah sebagai berikut. Untuk salat 5 waktu ya. Umumnya urutan panjang untuk salat 5 waktu sebagai berikut. Subuh, zuhur, asar, isya, maghrib. Sesuai urutan setelah subuh. Subuh, zuhur, asar, terus bukan maghrib ya, tapi isya baru maghrib. Saya katakan umumnya, artinya kebalik bisa nggak? Ya sangat mungkin bisa kebalik. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan ashbaha salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fulanin kana bil Madinah." Aku belum pernah melihat ada orang yang salatnya lebih mirip dibandingkan salat Rasulullah SAW dibandingkan si fulan. Dan fulan ini, si A ini berada di Madinah. Qala Sulaiman, perawi yaitu Sulaiman mengatakan, "Fasallaitu ana wara'ahu." Maka aku pun salat di belakang si fulan ini. Fakana yutilu fil ulayaini minadz zuhri. Beliau memanjangkan 2 rakaat yang pertama dari salat zuhur. Wa yukhaffiful ukhrayaini, dan beliau memendekkan, meringankan 2 rakaat terakhir. Wa yukhaffiful asra wa yaqra'u fil ulayaini minal maghrib bi qisaril mufassal. Dan beliau lebih meringankan salat asar. Dan beliau membaca di 2 rakaat salat maghrib dengan qisar mufassal. Wa fil isya'i bi wasatil mufassal wa fi subhi bi tiwalil mufassal. Nabi SAW ketika maghrib beliau membaca qisar mufassal, isya wasat mufassal, subuh tiwal mufassal. Tadi kita sudah dapat istilah itu, insyaallah mudah untuk dipahami. Ya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Sehingga kita bisa perhatikan di sini bahwa yang menjadi imam Madinah ketika itu dipuji oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu karena dianggap salatnya paling mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, bagi imam maupun munfarid, bagi imam maupun orang yang salat sendirian, dianjurkan untuk membiasakan membaca tiwal mufassal dalam salat subuh, qisar mufassal ketika maghrib, dan wasat mufassal ketika zuhur, asar, dan isya. An-Nawawi mengatakan, qalu wa yustahabbu ay yaqra'a fi subhi bi tiwal mufassal wa fi dhuhri bi qaribin min dhalika wa fil asri wal isya'i bi awsatihi wa fil maghribi bi qisarihi fa in khalafa wa qara'a bi atwala aw aqsar min dhalika jaza. Qalu, para ulama Syafi'iyah mengatakan, wa yustahabbu, dianjurkan untuk membaca tiwal mufassal ketika salat subuh. Tiwal mufassal mulai dari apa? Mulai dari Qaf sampai surat Al-Mursalat, sampai akhir juz 29. Dan membaca surat yang mendekatinya ketika salat duhur, sehingga duhur lebih panjang dibandingkan asar. Wa fil asri wal isya, sementara untuk asyar dan isya yang dibaca adalah wasat mufassal. Sehingga zuhur itu membaca kurang lebih tiwal mufassal, sedangkan asar dan isya baca wasat mufassal. Wa fil maghrib bi qisarihi, sementara untuk maghrib baca qisar mufassal. Fa in khalafa, tapi kalau dia beda, ya, tidak mengikuti aturan ini, wa qara'a bi atwal au aksar, lalu dia membaca kadang panjang kadang pendek,
tidak sesuai dengan posisinya, kata An-Nawawi, jaza, hukumnya diperbolehkan. Sehingga boleh membaca lebih panjang atau lebih pendek dari acuan baku di atas. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, ini keterangan An-Nawawi. Selanjutnya, bagian akhir dari pemilihan surat. Di sini saya sebutkan tentang bolehkah menggabungkan dua surat dalam satu rakaat. Umumnya Nabi SAW membaca satu surat dalam satu rakaat. Dan terkadang beliau membaca lebih dari satu surat dalam satu rakaat. Beberapa surat yang panjangnya semisal yang digabungkan oleh Rasulullah SAW dalam satu rakaat disebut oleh Ibnu Mas'ud dengan An-Nadhair. An-Nadhair artinya yang mirip. Surat An-Nadhair berarti surat yang mirip. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, laqad araftun nadhair allati kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqrinu bainahunna. Sungguh saya tahu an-nadhair yang sering digabungkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara 20 suratan minal mufassali surataini fi kulli raqatin. Kemudian Ibnu Mas'ud menyebutkan ada 20 surat mufassal dan pasangan 2 surat di setiap satu rakaat. Nah, itu dirinci dalam riwayat yang lain. Kalau keterangan ini ada di riwayat Bukhari Muslim. Laqad araftun nadhair allati kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqrinu bainahunna. Ini ada di riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat yang lain ada di riwayat Abu Dawud dan dinilai sahih oleh Syekh Albani. Ibnu Mas'ud memberikan rincian. Kana yaqra'un nadhair as-surataini fi rak'atin. Nabi SAW membaca an-nadhair 2 surat fi rak'atin dalam 1 rakaat. Dalam 1 rakaat ya, bukan 2 rakaat, dalam 1 rakaat. Gandengannya apa saja? Ar-Rahman dengan An-Najm dalam 1 rakaat. Iqtarabatis sa'ah dengan Al-Haqqah dalam 1 rakaat. Saya tuliskan di bawah itu. Ar-Rahman dengan An-Najm 1 rakaat, Al-Qamar dengan Al-Haqqah 1 rakaat, At-Tur dengan Adz-Dzariyat 1 rakaat, Al-Waqiah dengan Al-Qalam 1 rakaat, Al-Ma'arij dengan An-Nazi'at 1 rakaat, Al-Mutaffifin dengan Abasa wa Tawalla dalam 1 rakaat, Al-Muddathir dengan Al-Muzammil dalam 1 rakaat, Al-Insan dan Al-Qiyamah juga demikian. Dan Nabi SAW menggabungkan antara Al-Mursalat dengan An-Naba. Dan beliau menggabungkan antara surat Ad-Dukhan dengan At-Takwir. Semuanya ada dalam 1 rakaat. Jadi pasangan-pasangan tadi dibaca oleh Nabi SAW dalam 1 rakaat. Masya Allah. Ini sunnah yang barangkali di masyarakat kita sudah tidak begitu dipedulikan ya. Maka jika Anda mampu mengerjakannya, silahkan dikerjakan. Mana yang mungkin untuk saya lakukan dari 10 gabungan ini, nanti Anda pilih dan silahkan dipraktekkan agar kita dianggap mengamalkan sunnah Nabi SAW walaupun sekali seumur hidup. Bagi Anda yang ingin menggabungkan 2 surat dalam 1 rakaat, dianjurkan untuk mengikuti pasangan seperti di atas. Ya. Al-Qamar dengan Al-Haqqah, Ar-Rahman dengan An-Najm, dan seterusnya. Meski boleh menggabungkan surat-surat yang lain sesuai yang diinginkan. Ya. Karena pada asalnya membaca surat di sini sifatnya anjuran dan tidak wajib. Wallahu a'lam. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan sebagai muqaddimah. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari beberapa rincian ini. Sehingga selanjutnya adalah nanti kalau Anda membaca surat dalam Al-Quran, Anda butuh yang ini, butuh yang itu, sudah tahu petanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
Donasi pembangunan Madinah Islamic Primary School Unit Kerajaan. Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Aminur Bait, STBA Hafizahullah, saat ini tengah membangun gedung sekolah dasar Tahfizul Quran Madinah Islamic Primary School atau STTQ MIPS Unit Kerajaan. Gedung ini dibangun di atas tanah seluas 646 meter persegi. Perkiraan biaya untuk pembangunan tahap pertama mencapai 2,6 miliar rupiah. Salurkan donasi Anda untuk pembangunan STTQ MIPS melalui rekening atas nama Yayasan Amal Abadi Indonesia, Bank Mandiri Syariah di nomor rekening 7441049999. Konfirmasi dan info donasi hubungi 082 12345 7441. Jazakumullahu khairan. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Menyambung pertanyaan yang pernah saya tanyakan tentang imam yang nggak tartil, Ustadz waktu itu menyuruh untuk pindah masjid. Nah, bagaimana kalau kita sudah mencoba untuk pindah masjid, tapi ternyata di masjid itu imamnya tidak lebih baik dari masjid yang pertama, Ustaz. Masya Allah. Terus apakah boleh kita ketika di masjid yang pertama tadi, sholat kita berniatnya munfarid? Dan apakah dengan pahalanya tetap 25 derajat atau 27 derajat, Ustaz? Sebelumnya, apakah tidak tartilnya itu sampai mengubah arti, Bapak? Tajwidnya jadi dari yang idhar, harusnya idhar jadi dipanjangkan gitu, Tat. Terus al-lazi jadi al-lazi, seperti itu. Al-ladzi jadi al-lazi. Al-lazi. Jadi za. Jadi ya. Jadi zal jadi ya. Al-lazi. Kita sudah mencoba menyampaikan kepada DKM tentang kesalahan baca dari si imam, tapi belum juga ada perubahan. Apakah boleh kita langsung menyampaikan koreksi tersebut kepada si imam, Ustaz? Nah, Mbak. Mungkin itu saja, Ustaz. Jazakallahu khairan katsira, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Jika Bapak kesulitan untuk bisa menjumpai masjid yang imamnya bacaannya tidak salah, ya, maka di posisi tertentu Bapak bisa sholat sendirian. Tapi di rumah, ya, kalau di masjid nanti bikin ribut jamaah. Sehingga untuk sementara sholat di rumah, dan Bapak bisa sampaikan kepada DKM tadi sudah bagus, ya. Kalau DKM ternyata barangkali malu atau ada ada hal yang kelihatannya keberatan untuk menyampaikan ke imam, maka coba sampaikan langsung ke yang bersangkutan. Ya meskipun cukup beresiko, mungkin resikonya adalah Bapak akan menjadi orang yang dibenci. Atau dititeni ciri-cirinya. Oh ini misalnya apa? Cingkrang, jenggoten. Wah ini memang benih-benih radikal. Padahal maksud kita adalah untuk meluruskan orang yang bacaan Al-Qur'annya salah. Tapi kadang disebut radikal dan seterusnya. Tapi itulah resiko. Insya Allah tidak masalah. Dalam rangka untuk menyelamatkan sholat kita dan sholat para jamaah yang lainnya. Nanti Bapak bisa mengukur ya, kira-kira kesalahan itu apakah sampai pada tingkatan membatalkan Fatihah atau tidak. Apakah sampai pada tingkatan lahnun jali atau tidak. Kalau sampai pada tingkatan lahnun jali, harus ngulang sholat. Tapi kalau tidak, insya Allah tidak masalah sholat di belakangnya. Wallahu a'lam. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi.
Ustaz, Anda ingin bertanya Ustaz, mengenai ketika membaca surat yang ada ayat sajadahnya. Nah, itu pada saat kemudian sampai pada ayat sajadah, untuk sujudnya itu apakah diawali dengan takbiratul ihram dan kemudian setelah bangkitnya juga dengan takbiratul ihram lagi Ini dalam sholat atau di luar sholat? dalam sholat, di dalam sholat. Nah, pertanyaan kedua Ustaz, ketika kita Allah mudahkan untuk bisa bangun malam, lalu bangun pada saat waktu subuh itu sudah mepet ya, maka yang lebih diutamakan itu apakah melakukan 2 rakaat sholat tahajud atau sholat witir. Dan kalau sholat witir itu afdolnya itu apakah 3 rakaat atau 21 atau 1 atau berapa Ustaz? Itu aja Ustaz pertanyaannya Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Untuk ayat sajdah ketika salat, kita dianjurkan mengucapkan takbir. Namun bukan takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram ketika salat hanya sekali, yaitu takbir di awal. Sedangkan takbir selanjutnya adalah takbir intikal. Sehingga Bapak ketika usai membaca ayat sajdah dalam salat, maka Bapak turun sujud sambil membaca takbir. Allahu Akbar turun, Allahu Akbar bangkit. Dan sujud tilawah ketika membaca ayat sajdah cuman sekali saja. Tidak perlu 2, tapi cukup sekali saja. Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar bangkit. Kemudian apakah perlu mengangkat tangan? Wallahu a'lam, dohirnya tidak perlu. Karena di sini hanya sebatas penanda gerakan perpindahan. Dan diceritakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukabbiru hina yahwi wa hina yarfa. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertakbir setiap kali beliau naik dan turun dalam salat. Tanpa ada keterangan kalau beliau mengangkat tangan. Sehingga dianjurkan untuk tetap membaca takbir, Allahu Akbar takbir lagi. Ya. Tapi tidak perlu mengangkat tangan. Nah, selanjutnya untuk mepet subuh ketika bangun malam. Apakah kita sholat tahajud ataukah langsung sholat witir? Jawabannya witir. Li'annal witra haqqun, karena witir itu satu hal yang sangat ditekankan. Sehingga silakan Bapak witir, dan kalau waktunya cukup bisa witir 3 rakaat, kalau waktunya kurang cukup witir 1 rakaat. Dan witir minimal 1 rakaat insyaallah sah. Wallahu alam. Baik, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ingin bertanya Ustaz, jika misalnya kita sedang sholat, terus kita niat mau membaca surat, tapi ternyata kita pas setelah baca Al-Fatihah membaca suratnya itu yang lain, gitu kan? Itu bagaimana hukumnya? Maksudnya gimana? Yang kedua, misalkan saya kan sholat wajib, di awal tuh saya niat nanti mau baca surat tertentu, tapi ternyata pas prakteknya tidak membaca surat itu, malah baca surat yang lain. Iya. Ya seperti itu. Yang kedua, Ustaz, di luar tema, misal jika ada kasus seorang suami punya teman wanita kerjanya setiap hari sering curhat masalah keluarga atau masalah apapun selama bertahun-tahun, sehingga menimbulkan rasa suka dari antara mereka, gitu kan Ustaz, misalkan hingga ada hubungan misalkan, gitu kan, saling suka. Nah, dan si istrinya tahu karena temannya itu adalah temannya juga, gitu kan. Bolehkah Ustadz, misalkan apakah mereka ada menzolimi si istri tersebut, dan bolehkah si istri tidak mempermasalahkannya di dunia, tapi meminta Allah supaya nanti diganti di akhirat, meminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat kepada si suami ataupun si perempuan tersebut, gitu sih Ustadz. Wanita ini apakah wanita ini sudah berkeluarga juga ya? Tidak, masih lajang sih, hanya usianya sudah lumayan di usia 40 tahunan, gitu kan. Tapi masih belum menikah, seperti itu.
Baik. gitu. Tapi dia tahu kalau memang itu karena kita sama-sama teman, maksudnya sudah sama-sama saling tahu gitu. Nah, boleh kasih istri yang pertama menasihati perempuan tersebut, yang kedua boleh kasih istri menuntutnya di akhirat kelak gitu kan, karena tidak mau menuntut atau mempermasalahkan di dunia gitu kan. Itu Ustadz yang jadi pertanyaan. Terima kasih Ustadz, itu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita pindah niat apa? Niat baca surat jadinya? Atau beda dengan niat membaca surat yang berbeda dengan niatnya? Sehingga misalnya ketika Anda sholat punya niat nanti saya akan membaca surat Al-Baqarah. Ya. Prakteknya baca surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Bolehkah seperti itu? Jawabannya boleh. Karena niat dalam sholat adalah niat untuk mengerjakan sholatnya. Misalnya Anda sholat isya, ya niat sholat isya. Anda sholat maghrib, niat sholat maghrib. Jadi niat untuk jenis sholatnya. Sedangkan niat bacaan dalam sholat itu tidak diharuskan. Artinya itu boleh sifatnya insidental atau fleksibel. Sehingga misalnya Anda baru saja menghafal surat Al-Mutaffifin, baru selesai khatam menghafal surat Al-Mutaffifin, alhamdulillah. Lalu mau praktek dalam sholat. Ketika sudah takbiratul ihram, sudah selesai Fatihah, tiba-tiba ragu. Kenapa? Nggak pede. Biasanya gitu kan, nggak pede. Akhirnya daripada nanti salah-salah, tak ganti sajalah. Kemudian digantilah Inna a'tainakal kautsar. Ini pasti pede. Ya, kalau inna a'taina, nggak mungkin salah. Hukumnya diperbolehkan. Ada juga orang yang sudah menghafal surat atau menghafal doa. Ya. Saya baru saja menghafal doa iftitah yang panjang. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Dalam kegiatan menghafal, kita sudah tutup buku berani menghafal. Sudah lancar. Begitu sholat mau dipraktekkan, tiba-tiba muncul keraguan. Nanti jangan-jangan salah. Kalau salah dalam sholat nggak bisa buka buku. Kalau di luar sholat kan bisa buka buku. Kalau dalam sholat, Anda mau buka buku, bukunya di mana? Di meja sana. Masuk jalan. Akhirnya karena Anda nggak pede, terus ganti doa iftitah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Sebagaimana kebiasaannya. Kalau ini terjadi tidak membatalkan sholat. Sehingga terjadi switch niat, ya, atau niat A malah yang diamalkan B dalam praktek bacaan la yadur, sama sekali nggak ngefek bagi ibadah sholatnya. Beda kalau switch niat, ya. Ada orang masuk masjid di waktu subuh. Saat dia masuk masjid, dia itu nggak ngeh ini qomatnya berapa menit lagi. Dia cuma lihat di alarm, wah 4 menit. Langsung dia sholat tahiyatul masjid. Di tengah sholat dia ingat, 4 menit kan sebentar lagi, qomat. Ini kalau tahiyatul masjid saya belum qobliyah subuh. Akhirnya dia switch dari tahiyatul masjid, niatnya di switch ke qobliyah subuh. Karena kalau tahiyatul masjid salam lalu qobliyah subuh, nanti ke pontal-pontal. Kan gitu ya. Nah, daripada buru-buru, nggak karuan sholatnya, akhirnya dia switch ke qobliyah subuh. Nggak bisa. Anda harus ngulang sholat dari awal. Karena qobliyah subuh adalah sholat muayyan, tidak boleh sholat muayyan itu niatnya tidak dari awal. Sehingga tidak boleh di tengah sudah takbiratul ihram baru pindah ke sholat muayyan, nggak bisa. Wallahu a'lam. Selanjutnya untuk kasus suami yang dia punya teman curhat wanita. Kadang suami membicarakan keluarganya, kadang wanita ini juga membicarakan keluarganya. Akhirnya mereka saling suka. Ya ini termasuk salah satu di antara bibit perbuatan zina, yaitu zina perasaan, zina pendengaran. Dan Nabi SAW mengatakan, Innallaha kataba ala ibni Adam haddahu minaz zina la muhalata adraka minha la muhalata.
Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada masing-masing ibnu Adam, dia pasti punya jatah perbuatan zina. Pasti akan dia lakukan dan dia tidak bisa menghindar. Lalu Nabi SAW memberikan rincian. Wazinatul aini an-nadhar, wazinatul udunan as-sama, wazinatul udunaini as-sama, wazinatul yadaini al-batash, wazinatul qalbi at-tamanni. Zinanya mata dengan melihat, zinanya telinga dengan mendengar, zinanya tangan dengan menyentuh, zina hati dengan membayangkan. Wa yusaddiquha au yukadzibuha al-farj. Nah, yang penentunya adalah kemaluan. Apakah dia benarkan, apakah dia turuti semua keinginan zina itu ataukah tidak. Tayyib. Sehingga dalam hal ini kita nasihatkan untuk memberikan nasihat kepada suami semampu yang bisa dilakukan oleh sang istri, ya meskipun jadinya agak sedikit sensitif. Dan biasanya istri itu malu. Kenapa? Khawatir nanti disebut cemburu. Tapi nggak jadi masalah. Sampaikan. Jika memang di sini ada hal yang nggak benar, ya. Kecuali kalau misalnya sang suami punya keinginan untuk poligami. Daripada kamu seperti ini terus, sudahlah silahkan dinikahi saja. Sehingga punya istri 2, jadi poligami. Dan tidak dilarang kalau sudah seperti ini. Tapi kalau kucing-kucingan kayak gini ya, ini seperti anak remaja yang kucing-kucingan ya. Wallahu a'lam. Baik, silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Afan di luar tema Ustaz. Saya guru swasta guru di sekolah swasta Ustaz. Jadi misalnya saya ditunjuk sebagai bendahara BOS atau bendahara pengadaan barang dan jasa sekolah. Apakah dibolehkan jika saya yang menjual atau keluarga saya tadi, istri saya misalnya yang menjual ke sekolah melalui saya gitu Ustaz. Bagaimana hukumnya? Jadi saya membeli barang misalnya ATK kepada istri saya atau kepada keluarga saya yang lain. Terus yang kedua Ustaz, di sekolah kan ada koperasi sekolah yang anggotanya juga guru-guru di sekolah itu dan juga di luar sekolah. Jadi misalnya koperasi sekolah yang memenuhi kebutuhan sekolah itu, bagaimana dengan nota pencatatannya Ustaz? Karena di dana BOS itu ada pajaknya gitu Ustaz. Apakah diboleh misalnya belanja 1 juta, nanti di pelaporannya harus beserta pajaknya 10%, jadi 1.100.000. Bisa diulang Pak, koperasi sekolah belanja 1 juta? Koperasi sekolah kan sekolah butuh ATK misalnya dengan nominal 1 juta. Nah, lalu koperasi sekolah bisa memenuhinya. Dibuatlah di nota itu menjadi 1.100.000 Ustaz. Ditambah pajak 10% ya. Tapi yang dibayarkan tetap 1 juta kepada koperasinya. Gitu, yang nanggung pajak siapa? Nanti sekolah Ustaz yang membayarkan pajaknya. Jadi dari nominal 1 juta itu ditambahkan 100 menjadi 1.100.000, lalu sekolah yang menyetorkan melalui bank pajaknya Ustaz. Oh gitu. Bukan koperasinya yang membayarkan pajaknya. Tapi di nota dari koperasi itu dibuat menjadi 1.100.000 Ustaz. Baik. Nah, itu saja Ustaz. Jazakallahu khair. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kutipkan untuk pertanyaan Bapak yang pertama ya. Bapak di posisi sebagai bagian pengadaan. Namun kemudian Bapak yang menjual barang itu untuk sekolahan. Jadi kalau kita buat skemanya seperti ini ya. Ini sekolah, kemudian sekolah menunjuk wakil. Wakil ini bagian pengadaan. Wakil ini bagian pengadaan ya. Sehingga posisi bagian pengadaan, status dia adalah sebagai wakil. Wakil dari sekolah. Nah kemudian bagian pengadaan ini bertransaksi dengan orang ketiga untuk pengadaan barang. Sebutlah toko X.
Nah, kalau toko X ini orang lain, nggak ada masalah. Namun Anda sebagai wakil bagian pengadaan dilarang keras mendapatkan fee atau tips apapun dari toko X. Apalagi kalau misalnya diadakan tender. Ada toko X, ada toko-toko yang lain sehingga dibuat tender gitu ya. Ada toko Y, ada toko Z, dibuat tender. Sekolah kami butuh ATK yang nilainya 1M misalnya. Atau sebuah instansi butuh ATK nilainya 1M. Ikutlah tender, ada 10 vendor yang ikut misalnya. Ada banyak toko ikut. Akhirnya mereka akan melakukan pendekatan. Terus dibuat perjanjian. Siapa bisa ngasih berapa, nanti akan saya loloskan. Kemudian toko Z berani, Pak, saya siap ngasih 10%. Toko X 5%, toko-toko yang lain di bawah 10%. Ada kabulkan toko Z. Seperti ini jelas dosa besar dan bahkan itu juga kriminal di Indonesia. Masuk dalam kategori gratifikasi atau suap atau yang lainnya, dan itu masuk bagian tindak pidana kriminal, penyuapan atau gratifikasi, hukumnya dilarang. Selanjutnya, bagaimana jika toko ini adalah milik Anda? Toko ini milik Anda, sehingga ada satu toko, yaitu toko X, toko milik A atau keluarganya A, ya, B. Jadi wakilnya di sini A, ya. Toko milik A atau keluarganya A dan yaitu B. Jadi hubungan A dengan B, A dengan B ini adalah orang yang persaksiannya tidak diterima. Maksudnya bagaimana? Persaksiannya tidak diterima. A kalau bersaksi untuk B atau B bersaksi untuk A di pengadilan itu nggak diterima. Kenapa? Ini keluarga dekat. Dan keluarga dekat persaksiannya ada dugaan kuat, persaksiannya itu nggak jujur. Sehingga dalam dunia pengadilan, keluarga yang dekat itu posisi persaksiannya tidak diterima karena dia sebagai keluarga dekat. Misalnya anak dengan bapak atau suami dengan istri atau saudara kandung, itu persaksiannya tidak diterima. Sehingga si A melakukan sebuah perbuatan lalu dia dihakimi. Si B sebagai istrinya yang jadi saksi. Ya kalau B istrinya jadi saksi, ya pasti dia akan membela si A. Sehingga nanti dia nggak jujur saat menyampaikan persaksian. Makanya seperti ini, la tuqbal syahadatuhum. Nah, dalam Mausu'ah Fiqhiyah, saya kutipkan di sini. Mengenai hukum syira'ul wakil limuwakilihi min malihil khas bihi. Au min malil ladzi la tuqbal syahadatuhum lil wakil. Mengenai hukum, bolehkah wakil, yaitu si A, membelikan barang dari tokonya sendiri atau dari orang yang tidak diterima persaksiannya dari B yang merupakan keluarganya sendiri. Fadhabal Hanafiyah ila annal wakil bisyira'i la yamliku syira' min nafsihi li muwakkilihi hatta walau adzina lahul muwakkil fi dzalika. Menurut pendapat Hanafiyah enggak boleh. Hanafi seperti ini dilarang. Seperti ini dilarang meski dapat izin dari muwakil, dari sekolah. Sehingga Anda sebagai wakil bagian pengadaan menyampaikan kepada kepala sekolah, Pak, saya kan bagian pengadaan ATK dan saya nanti bisa nyetok ini, Pak. Nanti sekolah bisa beli dari saya. Nah, nanti sekolah bisa beli dari saya sehingga tidak perlu beli keluar. Lalu pihak kepala sekolah mengizinkan, oh tidak apa-apa, pokoknya diatur aja. Nanti margin punya kamu. Menurut Hanafiyah tidak boleh.
Li'anna al-huquqa fi babil bai'i wasyira' tarji'u ilal wakil. Fayu'addi dhalika ilal ihala. Wa huwa ayyakuna syakhsul wahid fi zamanin wahid musallaman wa mutasalliman mutalaban wa mutaliban. Wa li'annahum muttaham fi syira'i min nafsihi. Karena kalau ini terjadi, maka jadinya penjual dan pembeli itu satu tempat. Sehingga status wakil dan toko A ini orangnya sama. Dia penjual dan sekaligus pembeli pada satu orang yang sama di satu waktu yang sama. Sementara dalam mazhab Malikiyah dan Hambali, wa indal Malikiyah fil mu'tamad. Menurut Malikiyah dalam pendapat yang jadi acuan dan juga Hambali fil mazhab dalam pendapat resminya, syira'ul wakil lil muwakkil mimma yamlikuhul wakil la yasihu. Wakil membeli barang dari dirinya sendiri yang dimiliki oleh wakil ini enggak boleh. Sehingga sekolah nyuruh A, tolong belikan pulpen 100 biji. Posisi A kan sebagai wakil. Lalu A mengambil pulpen 100 biji itu dari tokonya sendiri. Menurut Malikiyah dan Hambali tidak boleh, la yasihu. Li'anna al-urfa fi syira'i syira'ur rajuli min ghairihi, karena ya, yang menjadi urf namanya orang itu kalau beli ya beli dari orang lain, bukan beli dari dirinya sendiri. Fahamalat al-wakalatu alaihi wa kama law saraha bihi li'annahu yalhaquhu bihi tuhmatun. Dan ketika itu dilakukan akan ada bentuk kecurigaan, ya. Potensi kecurigaan dari pihak masyarakat. Mungkin guru-guru yang lain dan seterusnya. Oh, enak bagian pengadaan. Kalau bisa kayak gini, mending saya aja yang jadi bagian pengadaan. Dia bisa ngambil margin tambahan. Ada potensi tuhmah seperti itu. Nah, ketika ada potensi tuhmah seperti itu, maka orang akan menilai iki mesti mbati, gitu ya. Ini mesti pengen ngambil untung lebih. Nah, sehingga bagian pengadaan melakukan hal yang seperti itu, di mana dia membuat toko sendiri, lalu nanti dia dapat margin. Nah, ini di dunia instansi pemerintahan yang paling basah itu bagian pengadaan. Saya pernah ngisi di sebuah perusahaan swasta, gitu. Kemudian pemiliknya memohon atau minta agar ini tolong sampaikan tentang masalah uang tips dan seterusnya. Akhirnya dia cerita. Jadi ceritanya begini. Karyawan yang berurusan dengan klien itu sering dapat tips, dapat amplop, dapat tips. Dan itu diketahui oleh karyawan yang ada di dalam kantor, yang dia tidak berurusan dengan klien. Nah, karyawan dalam kantor yang tidak berurusan dengan klien ini nggak pernah dapat. Akhirnya terjadilah ketegangan. Terjadi ketegangan. Nah, itu salah satu di antara contoh. Sehingga mereka berjuang bersama, sama-sama karyawan, itu kok enak, dia bisa dapat lebih. Padahal kita digaji, sama-sama digaji dengan kerja kita. Nah, akhirnya beliau meminta saya memberikan penjelasan itu, dan setelah clear semuanya, selanjutnya perusahaan memutuskan dilarang apapun pokoknya menerima tips dari klien. Karena ini jadinya suasana kerja jadi nggak sehat. Wallahu ta'ala alam. Baik, mungkin demikian yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.